Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah sekalian, jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, memasuki bulan Muharram, saya ingin mengawali ganti topik. Saya ingin menyampaikan sedikit uraian Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu sangat menarik, adalah sebagai berikut. Manusia itu perbuatannya cuma dua, khususnya orang yang beriman kepada Allah. Satu ibadah, yang kedua adalah kebiasaan. Nah, ibadah dan kebiasaan manusia itu pasti ada penyakitnya, baik ibadah maupun kebiasaan. Ibadah ada kekurangannya, kebiasaan juga ada yang nggak benar. Ibarat tanaman, ketika kita sudah nanam, tidak sepi dari yang namanya penyakit atau hama. Yang namanya hama itu harus diketahui. Setelah diketahui, baru kita obati. Nah, kitabnya Imam Ghazali itu ada 4 jilid. Jilid yang pertama mengenai ibadah, jilid yang kedua mengenai masalah kebiasaan, mulai dari makan, nikah, muamalah dan seterusnya. Nah, yang ketiga ini ibaratnya adalah kitab yang menguraikan tentang penyakit-penyakit perbuatan atau amal manusia, baik dari ibadah maupun perbuatan. Nah, saya ingin lompat dari yang 3 ini langsung kitab yang keempat, namanya Kitabul Munjiat, yakni kitab yang menyelamatkan manusia. Nah, kitab yang menyelamatkan manusia itu diawali dengan babut taubati, bab tentang bertaubat. Nah, taubat sendiri itu adalah seperti yang disampaikan oleh para ulama, ar-ruju'u amma kana madhmuman fi syar'i ila ma kana mahmudan fi syar'i. Taubat adalah kembali dari meninggalkan sesuatu yang tercela menurut agama kepada sesuatu yang terpuji menurut agama. Nah, ini kan kita macam-macam. Kalau kita introspeksi, kita muhasabah, kita evaluasi, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, Mas Toto, itu penyakitnya macam-macam kita. Nah, penyakit ibadah, ketika sholat pikirannya kemana-mana, ya. Terus kebiasaan kita evaluasi, yang namanya kita mulai kecil ngerti dan diajari bahwa masuk kamar mandi itu kaki kiri mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Itu hanya sekedar pelajaran gantung di memori, tapi prakteknya nol. Terus terang aja kita kan semuanya tahu. Itu kayak dicoba deh kalau punya cucu, punya anak dulu, gimana doa makan gitu. Giliran pas makan nggak doa, kan kayak itu. Lah, ini doa bukan buat untuk apalan, tapi doa untuk dipraktekkan. Kita evaluasi. Ya Pak Jajis ya, saya aja yang apal segala macam itu paling ini. Terus terang aja, kadang saya baca, kadang enggak. Habis itu astagfirullahaladzim ya, masuk kamar mandi gara-gara buru-buru kebelet enggak baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khobais. Dan itu dalam satu amalan, belum amalan-amalan yang lainnya. Kemarin saya dicurhatin Pak Tosim, saya habis nyelesain kerjaan mobil, ya mobilnya orang tajir lah. Habis itu makan, kan deket tuh Kutiar sama pagi sore itu. Datanglah ke pagi sore. Bener kata Pak Ustadz. Kenapa? Akhirnya setelah saya makan, makan pagi sore nasi padang yang enak, itu saya lupa baca bismillah. Baru beberapa suap langsung astagfirullahaladzim. Langsung orangnya yang traktir itu, kemana Pak? Ini Pak, saya belum baca doa. Dikit-dikit Pak Tosim sekarang kan kayak ustadz dakwah. Iya Pak, kita kalau dapat nikmat seperti ini lupa untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar ternyata kata Pak Ustadz Joko, saya tengokin mulutnya orang yang makan nasi padang, saya perhatiin jarang yang baca doa. Nah, itu kebiasaan yang berpenyakit.
Belum lagi ibadahnya. Ini kalau diuraikan panjang nih Mas Sufyan. Ya, kita bertaubat aja apa? Bertaubat. Ternyata bertaubat itu dicintai. Itu ada ayat surah Al-Baqarah. Ustadz Yuda nanti hafal itu wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya tentang haid. Terus pada ujung ayatnya itu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai, menyukai orang yang senantiasa bertaubat. Salah taubat, salah taubat, salah taubat. Hari-hari kita kan seperti itu Bang Ipin. Benar apa enggak? Kita banyak salah juga banyak bertaubat. Jadi ternyata yang dicintai oleh Allah itu tidak hanya orang yang tidak pernah bersalah atau sedikit bersalah. Orang yang bersalah namun sering bertaubat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surah Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah mencintai at-tawwabina, orang yang selalu senantiasa terus-menerus bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang berusaha untuk membersihkan diri. Maksudnya adalah membersihkan diri dari hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok bab taubat lanjut lagi ya Mas Toto ya. Ini baru muqaddimah aja. Baru apa? Baru muqaddimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.